sehari-hari. Dan ideologi komunis, kalaupun sekarang tidak utuh lagi, misal RRC, sistem politik pemerintahnya masih pakai komunis, tapi sistem ekonominya sudah campur-campur, kapitalis gitu. Nah, tapi ide dasar dari ajaran itu akan terus kuat dan disebarkan. Dan itu tidak sesuai ya. Ya. Komunis apapun bentuknya tidak sesuai. Sangat tidak sesuai karena dengan kita, dengan Indonesia. Karena Indonesia itu kan masyarakat beragamis, sangat religius. Sila pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Odi? Baik-baik. Oke teman-teman, ketemu lagi kita di channel WeWatch. Saya Aji dan ini adalah Odi Juanda ya. Kali ini kita akan bahas soal geopolitik dari ibu kota negara yang namanya Nusantara ya. IKN itu kan namanya Nusantara ya. Geopolitik ini menarik nih. Sekarang saya bersama seorang aktivis buruh dan aktivis mahasiswa di eranya yang juga pasti punya pandangan-pandangan kritis tentang IKN itu sendiri. Apa kabar Bang Odi? Baik sekali. Apa sih sebenarnya yang Bang Odi lihat dari fenomena IKN? Saya lihat sebenarnya adanya rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan yang kemudian diundangkan dan hanya satu fraksi yang menolak, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, itu tidak murni dalam artian untuk suatu kemaslahatan Republik, tapi memiliki dampak-dampak dan nuansa politis. Pertama, bahwa gagasan pindah ibu kota ke luar Jakarta atau ke luar Pulau Jawa itu pernah digagas sejak zaman Bung Karno. Tapi Bung Karno sendiri tidak memindahkan ibu kota itu dengan berbagai pertimbangan, dan baru pada penguasa yang sekarang dengan berbagai macam cara akhirnya undang-undang IKN itu diketuk dan secara formal katanya harus pindah, namun di lapangan ternyata menimbulkan gejolak-gejolak yang luar biasa. Guru besar, aktivis, ormas-ormas berteriak bahwa pemindahan ibu kota itu tidak sepantasnya, tidak sepatutnya, karena berbagai hal yang dihadapi Indonesia dengan berbagai aspeknya, baik secara geopolitik, juga keuangan, maupun juga kemungkinan dominasi Republik Rakyat Cina ikut campur tangan terhadap pemindahan ibu kota ini. Waduh, udah menyebut salah satu negara nih. Ya, memang kenyataan begitu. Jadi kita tidak bisa sembunyi-sembunyi lagi. Ya, ini opini ya. Ini opini masyarakat. Kita punya freedom of speech ya. Tidak bisa disalahkan juga karena memang ada kecurigaan-kecurigaan di sana. Kesana, sorry. Ya, karena kan gini. Jadi kalau kita lihat sejarah, sejak kemaharajaan atau empire ya, di mana RRC Cina pada saat itu merupakan salah satu kekuatan dunia, dan gerakan-gerakan untuk mempengaruhi atau ingin mendominasi wilayah-wilayah sekitar sudah dilakukan. Bahkan dulu pernah ketika zaman Kertanegara, mereka mengirim utusan ke Pulau Jawa agar takluk, agar menjadi taklukan, tapi utusan itu diusir kembali dengan dinista, kupingnya hilang. Itu dilanjut juga ketika Kertanegara sudah wafat, datang lagi. Yang berkuasa pada saat di Jawa adalah Raden Wijaya, dan dengan taktik dan strategi militer akhirnya pasukan Cina itu bisa pulang kembali karena artinya tidak mampu menaklukkan raja di Jawa. Ya, artinya memang ada sejarahnya ya. Ya, ada sejarahnya. Cina emang selalu ingin datang ke negeri Nusantara. Kita lanjut terus Bang Odi. Kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Iya. Jadi emang ada sejarahnya. Justru dari sejarah itulah akhirnya Bang Odi berkesimpulan demikian ya. Gimana Bang Odi kalau memang kejadian ya emang bener nih misalnya IKN adalah migrasi dari sebuah negeri yang tadi Bang Odi ceritakan. Kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemilik sah negeri ini ya, gimana harusnya Bang Odi? Ya kan begini, artinya sejak kita membuka hubungan kembali dengan RRC tahun 90-an, nah dan secara bertahap hubungan itu meningkat dan mesranya di era pemerintahan Jokowi ini,
dalam prakteknya kita lihat banyak masuk tenaga kerja dari RRC yang menurut berbagai kalangan itu tidak hanya sekedar tenaga kerja, tapi segala macam kekuatan Cina yang bisa masuk dengan mengatasnamakan pekerja itu. Nah, ini yang kita bisa lihat dari postur tubuh yang masuk tegap-tegap, rambut cepak. Tentu ini harus kita waspadai. Artinya tidak hanya kita saja melihat yang masuk adalah warga-warga sipil yang butuh makan, yang merebut pasaran kerja rakyat kita, tapi juga kita harus melihat dari sisi lain, karena bagaimanapun juga RRC dengan Indonesia ini punya hubungan yang pernah tidak baik, yaitu ketika RRC dianggap mendalangi atau di belakang gerakan 30 September PKI. Waduh. Nah, dan itu sampai putus hubungan berapa puluh tahun baru kembali dirintis setelah tahun 90-an. Nah, itu pasang surut. Dan puncaknya justru pada pemerintahan sekarang, di mana kerjasama antara pimpinan pemerintahan, saling kunjungan Indonesia datang ke Beijing, dari Beijing juga datang ke Jakarta, dan terakhir yang kita lihat, kalau kita baca-baca di media sosial, berbondong-bondong dari RRC di bandara, ribuan tiap hari, entah ke berbagai daerah, entah di daerah tertentu, yang kita miris, karena bagaimanapun juga Republik Rakyat Cina mempunyai ideologi berbeda dengan kita. Dia ideologinya komunis, kita Pancasila, dan punya sejarah panjang yang tanda kutip ada hal-hal yang kita waspadai bahwa mereka menyimpan suatu kenangan lama gitu. Saya pikir nggak ada masalah, tidak bermasalah ya bahwa kalau ada netizen, kalau ada masyarakat yang beranggapan demikian, karena memang ya ciri-cirinya seperti itu gitu kan. Oke, Bang Odi, what we should do nih? Kita harus menolak nih undang-undang IKN. Kan kalau kita lihat udah banyak pihak ya yang mengajukan GR, judicial review terhadap undang-undang IKN ini. Menurut Anda apa yang bisa dilakukan masyarakat? Ya, tentunya masyarakat seluruh Indonesia dari elemen manapun harus kritis terhadap rencana pemindahan ibu kota ini. Karena ini menyangkut nasib mereka juga. Bagaimana kalau misal dominasi pengaruh negara lainnya lebih kuat, mengatur segalanya di sana, baik masukan perusahaan-perusahaan yang menguasai nanti pertambangan dan masalah-masalah sosial yang lainnya, ini berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu, saya harap masyarakat seluruh Indonesia mengkaji dengan dalam, dengan luas, komprehensif dampak yang ditimbulkan kepindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat baru itu, yang mana tidak hanya merusak lingkungan, yang kedua juga lingkungannya katanya juga bermasalah dari segi geologi, yaitu lewat kajian banyak lembaga di ITB bahwa, dan saya pikir memang sudah banyak kajian multidisiplin tentang IKN dan itu bermasalah ya, many kajian. Jadi pendapat Bang Odi sebagai netizen, apalagi sebagai alumni UI nih yang terkenal kritis dari dulu nih ya, jaket kuning ya, kritis, aktivis juga, dan tidak bisa diam kalau melihat ada ketidakberesan di negeri ini gitu. Bang Odi takutkan kalau misalnya bentuk ke sini jadi komunis, jadi tumbuh lagi nih yang disebut dengan komunis gaya baru nih. Ya kan, ideologi itu banyak yang percaya itu tidak pernah bisa hilang sepanjang para penganutnya yakin bahwa itu suatu jalan hidup, way of life yang diterapkan dalam kehidupannya, tentunya akan terus diangankan untuk bisa dipakai dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ideologi komunis, kalaupun sekarang tidak utuh lagi, misal RRC, sistem politik pemerintahannya masih pakai komunis, tapi sistem ekonominya sudah campur-campur, kapitalis gitu. Nah, tapi ide dasar dari ajaran itu akan terus kuat dan disebarkan. Dan itu tidak sesuai ya. Komunis apapun bentuknya tidak sesuai sangat tidak sesuai karena masyarakat dengan Indonesia. Karena Indonesia itu kan masyarakat beragamis, sangat religius. Sila pertama aja ketuhanan yang Maha Esa. Sementara ajaran komunis pada akhirnya, nah, hal-hal yang sifat ketuhanan disingkirkan karena Tuhan atau agama itu adalah racun. Nah, jadi nggak bisa itu. Bagaimanapun juga, waktu lemah mungkin pura-pura benar, pura-pura tidak masalah. Tapi ketika kuat, nah hal-hal yang
akan mengganggu apa yang menjadi ide dasarnya, pasti disingkirkan. Waduh, ini menarik teman-teman. Jadi tetap ya, kalau di channel ini mengajak kita untuk selalu waspada terhadap komunisme gaya baru, atau ada istilah lainnya yaitu PKI gaya baru. Dan Modi, terima kasih banyak udah sharing pengetahuannya. Jadi tetap kritis teman-teman, dan tetap waspada terhadap komunis gaya baru yang bisa kapan saja mengkooptasi negeri kita atau Indonesia yang kita cintai ini. Tentu saja kita tidak ingin hal itu terjadi. Ya. Bang Odi, sekali lagi terima kasih. Kita akan ketemu lagi di topik-topik berikutnya. Terima kasih banyak. Gitu teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.